Ya, selamat hari Minggu buat anak-anak kami yang kami kasihi. Ibu mau sapa kita dulu semua. Shalom anak KKR Batu Waji. Kami ada menjadi berkat. Sekali lagi kurang dengar. Ibu mau sapa kita dulu. Shalom anak kami sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya anak sekolah minggu kami duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan mengasihi, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Berkati setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap memberkati anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya mata kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, anak sekolah minggu kami undang kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan sayang, sayang.
glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Semuanya anak sekolah minggu kami tetap semangat. Mari kita semuanya bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih sanggup memuji nama Tuhan? Amin. Iya, Ibu berharap kita tetap semangat meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Ibu percaya kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana kita harus mengasihi saudara kita semuanya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di dalam hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di dalam hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Mari anak-anak kami yang kami kasihi, sekali lagi dengan semangat kita katakan, bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di dalam hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita masih memuji nama Tuhan. Kita katakan, jadi seperti anak kecil. Seperti
kembali. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita lebih lagi mempersiapkan hati kita. Kita katakan, mari masuk. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Begitu juga semua anak-anak kami sekolah minggu sudah bangun di pagi hari ini Tuhan, dan sudah mempersiapkan diri untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati semua anak-anak kami Bapa. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang mendampingi, Roh Kudus yang menuntun kehidupan anak-anak kami, agar mulai dari kecil dia mengerti akan firman Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar mengenai firman-Mu di pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak kami. Kami serahkan mulai ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat anak-anak sekolah minggu. Wah, kayaknya masih ada yang ngantuk di pagi hari ini. Karena hari minggu malas ya bangunnya nak. Enggak ya, anak sekolah minggu, ibu yakin dan percaya semua semangat mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi ibu sapa. Shalom buat adik-adik sekolah minggu. Mana suaranya? Ibu yakin dari rumah masing-masing pasti semangat mendengarkan firman Tuhan. Kita terima kasih sama Tuhan karena Dia masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Walaupun masih dari rumah masing-masing. Kita berdoa ya adik-adik ya, supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita masih bisa berkumpul lagi di gereja. Coba. Siapa yang senang datang ke gereja? Atau ada yang suka di rumah saja?
Enggak ya. Ibu juga suka datang ke gereja, bertemu dengan adik-adik sekolah minggu yang manis-manis, yang cantik-cantik, dan yang ganteng-ganteng. Oke, hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan. Di ibadah minggu KKR 7 Februari 2021 dengan tema Orang Samaria yang Baik Hati. Bacaan kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari adik-adik sekolah minggu kita sama-sama membacanya. Adik baca dari rumah, ya. Diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, ayat 10, 25 sampai 37. Kita baca bersama-sama, mulai dari judul. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun menuju jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dia dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Lalu ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu, pendapatmu, adalah sesama musuh dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik sekolah minggu, tadi kita mau mengatakan bahwa kita ada menjadi berkat. Sama dengan tema kita di hari ini, orang Samaria yang baik hati. Ya, sebelum kita terangkan mengenai firman Tuhan di hari ini, kita lihat dulu sebuah video yang mungkin cuma beberapa menit, kita sama-sama memperhatikannya. Ayo adik-adik kita perhatikan dengan seksama. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, kita tadi sudah menonton sebuah film yang sangat sederhana, yang memberikan arti kehidupan. Di manakah sebenarnya kasih sayang itu? Dari bacaan kita, yang diambil dari Lukas 10 tadi, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan seperti ini, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untuk menjadi orang yang baik?" Baru Yesus menjawab, "Apa yang kamu baca di kitab suci?" katanya. Baru orang ahli Taurat ini berkata kepada Tuhan, di dalam ahli Taurat itu ada berkata, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihanilah sesamamu manusia." Baru ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, dia berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Ya. Untuk melakukan pembenaran diri, dia bertanya, "Siapa itu sesamaku manusia?" Baru Yesus membuat sebuah perumpamaan sama seperti film yang sudah kita dengar tadi, mengenai seorang Samaria yang baik hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Di tengah jalan dia dirampok. Bukan hanya dirampok hartanya, tetapi dia juga dipukuli adik-adik. Ya, sampai banyak lukanya. Kasihan dia tidak dapat lagi bergerak. Dia tidak mampu lagi berjalan. Sehingga dia tergeletak di tanah seperti itu. Dia enggak mampu. Tetapi pada suatu itu ada seorang imam. Imam ini yang pekerjaannya melayani sehari-hari. Ya. Tapi begitu dia melewati dan melihat orang yang tergeletak, dia hanya melihat dari seberang jalan dan melewatinya begitu saja. Setelah itu lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini juga orang yang telah dikutus Tuhan bekerja kepada Allah, melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Allah, bekerja di rumah Allah. Tetapi ketika dia lewat, dia hanya melihat dari seberang jalan. Siapa ya itu? Nggak kenal katanya. Karena dia nggak kenal, dia juga lewat seperti itu aja. Dia meninggalkan orang itu. Padahal orang itu sangat memerlukan belas kasihan. Tapi beberapa waktu kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini adik-adik, dia adalah musuh orang Yahudi. Dia orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi dan sangat tidak diperhitungkan di mata orang Yahudi. Tetapi ketika dia lewat, dia melihat orang itu. Dia melihat, aduh ada seorang yang kecelakaan. Dia penuh dengan luka. Sehingga dia merangkulnya, tergerak oleh belas kasihan. Karena ada tergerak dari belas kasihan, dia mendekati orang itu. Dia melihatnya. Dan setelah itu, dia membersihkan semua luka-lukanya. Setelah dia membersihkan luka-lukanya, dia membalutnya, ya, dengan tulus dia bekerja buat orang tersebut. Setelah itu adik-adik, dia menaikkannya ke atas keledainya. Setelah dinaikkannya, dia membawa sampai ke penginapan. Bukan hanya dia membawa sampai ke penginapan,
Setelah sampai dia di penginapan, ya, dia merawatnya supaya luka-luka itu sembuh. Ya. Dan dia juga berkata kepada pegawai penginapan itu, dia menyerahkan uang 2 dinar, mungkin pada saat itu mungkin uang yang banyak untuk cukup merawat seseorang. Dia berkata, ini uang, pakailah uang ini untuk merawat orang tersebut. Apabila engkau mempergunakan uang lebih dari ini, ketika aku kembali nanti, aku akan membayarnya. Terlihat di situ adalah seorang Samaria yang tulus bekerja. Orang yang bekerja tidak setengah-setengah, memberikan hati dengan sungguh-sungguh. Itu maka setelah ada perumpamaan itu, Yesus berkata kepada ahli Taurat tadi, siapakah yang menganggap sesama bagi orang yang terluka tadi? Maka ahli Taurat berkata, orang yang menolongnya dengan sungguh-sungguh. Baru Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah tahu, pergi dan perbuatlah seperti itu. Buat adik-adik yang di rumah, siapa yang mau kita pilih? Dari ketiga tokoh tadi, ada imam, ada orang Lewi, dan ada seorang Samaria yang tidak diperhitungkan di mata orang Yahudi. Tetapi dia memiliki hati yang tulus, dia memiliki kemurahan hati. Ibu yakin juga, adik-adik sekolah minggu semua menjadi berkat. Berkat di dalam keluarga kita, berkat di dalam lingkungan di mana kita berada. Ayo, gimana jadi supaya kita menjadi berkat? Anak balita batita dulu, supaya menjadi berkat gimana adik-adik? Iya, kalau anak balita batita supaya menjadi berkat, bisa sebelum makan berdoa. Tidak suka menangis, tidak suka berbohong. Ya, kan ada lagu kita, kalau nakal dan bohong itu dibuang ke laut supaya menjadi anak Tuhan. Kalau untuk anak kelas kecil, gimana? Ya, kan kita sudah harus tahu, tidak boleh berantem dengan kakak kita, dengan adik kita, suka mengalah, ya, mau membantu orang tua, tidak melawan orang tua. Pekerjaan seperti itu saja pun kita lakukan, sudah menjadi orang yang murah hati, sudah menjadi orang yang baik, ya. Karena ibu yakin anak sekolah minggu Batu Aji semua menjadi berkat di dalam kehidupannya. Dan bagaimana dengan kakak-kakak yang sudah anak tanggung? Apa yang kita lakukan? Ayo, kalau yang udah tanggung ini sudah memasuki masa remaja. Kadang emosinya sudah mulai. Apa yang kita buat, Nak? Untuk menjadi berkat bagi keluarga kita? Ya, lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Karena itu semua dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, supaya kita mau menjadi orang berkat, sama seperti orang Samaria yang baik hati tadi, harus memiliki kemurahan hati. Mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, bukan bersungut-sungut. Ayo, siapa yang masih suka bersungut-sungut? Kalau disuruh bekerja sama mamanya. Ada? Masih ada yang di rumah bersungut-sungut? Bilang sama Tuhan, ya anakku, Tuhan, hari ini aku mau menjadi berkat, aku tidak mau bersungut-sungut lagi, aku mau menjadi orang yang bermurah hati, aku mau menjadi anak yang baik hati. Ya. Kalau udah kita ucapkan itu dalam hati kita, yakin dan percaya Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Roh Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Nanti kita doakan COVID-19 cepat berlalu, biar ibu juga kangen sekali sama anak-anak sekolah minggu. Ibu rindu sekali lihat senyumnya yang lucu, lihat tingkahnya yang lucu. Ya, ibu, kita sama-sama berdoa supaya kita bisa berkumpul. Tapi untuk sementara seperti ini dulu ya anakku, gak apa-apa ya, kita beribadah dari HP orang tua kita ataupun dari laptop kakak-kakak kita. Di saat kita mau memberi hati,
yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita masing-masing. Ayo kita bersatu di dalam doa. Berdoa masing-masing, lipat tangannya, tunduk kepala, dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah bukan melihat daripada kecantikan ataupun siapa kita, tapi melihat ke dalam hati kita. Di saat hati mau menyembah, di saat hati yang benar-benar mau memanggil Tuhan, Dia ada di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, dari manapun mereka berada Tuhan, dari rumah mereka masing-masing, berkati mereka Bapa, agar bisa menjadi orang yang baik hati, agar bisa menjadi orang yang berkemurahan hati. Roh Kudus yang menuntun kehidupan anak-anak kami, dan anak-anak kami juga Bapa, biarlah hari demi hari, di dalam setiap minggunya, mau mengikuti ibadah kami yang masih sangat sederhana. Tetapi walaupun masih sederhana, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan orang tuanya juga yang mendampingi setiap anak-anak kami di dalam beribadah. Hadir Engkau Tuhan menyempurnakan firman-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan kita. Semuanya kita bersiap mengumpulkan persembahan kita. Kita katakan sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku hanyalah sejuta. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ya, masuk kita ke dalam doa syafaat kita. Kita angkatkan satu buah lagu untuk Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami.
sekolah minggu, kita mau berdoa. Dan kalaupun ada topik doa kita, kalaupun tidak Ibu ucapkan nanti dari sini, ucapkan di dalam hatinya ya nak. Yakin dan percaya kita, Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan kami, dan kami juga sudah menaikkan puji-pujian kami. Semua yang kami berikan kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Mari Tuhan yang memberkatinya. Mari Bapa yang mengajari kami lagi agar lebih berhikmat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menambah-nambahkan kami berkat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, setiap anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan dari rumah, berkati dia Bapa. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan ajari agar dia mau mendengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya, dan juga bisa mendengar hati Tuhan dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Sama seperti tema kami di pagi hari ini Tuhan, ajari setiap anak-anak kami supaya bisa menjadi orang yang baik hati, supaya bisa menjadi orang yang bermurah hati, lewat keikhlasan, lewat ketulusan yang mereka berikan di dalam kehidupannya. Berkati semua anak-anak kami, berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan. Usaha pekerjaan apapun yang dilakukan orang tua kami, yang seturut dengan kehendak-Mu, mari Bapa yang membuatnya berhasil. Karena anak-anak kami ini memerlukan berkat yang melimpah, yang berasal dari Tuhan. Dan mari Tuhan orang tua kami menjadi saluran berkat di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Berikan kesehatan, berikan iman yang teguh di dalam setiap keluarga anak-anak kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa di dalam setiap sekolah anak-anak kami. Walaupun masih tetap dilakukan secara daring, tapi biarlah anak-anak kami tetap rajin belajar, tetap dia mau mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Tuhan yang menyempurnakan agar semuanya bisa menjadi lebih baik. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan sekolah minggu di hari ini. Pemusik kami, Abang Rafael, live streaming, pembawa pujian dan pembawa firman, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupannya. Dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawabannya. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari Bapa berikan hikmat pengetahuan yang benar kepada pemerintah kami, agar bisa memerintah dengan baik, agar bisa memberikan yang terbaik buat warga negaranya. Begitu juga kami berdoa buat GBKP tempat kami beribadah di Batu Aji ini. Pertua, Pikaris, pendeta, serayan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memberkati. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pengasihan-Mu. Jaga pelihara kami Tuhan, berkati kami agar setiap apapun yang kami lakukan biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajari doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Oke, ibadah minggu kita di hari ini sudah selesai. Buat adik-adik sekolah minggu, tetap semangat. Selamat Hari Minggu. Salam kasih persaudaraan. Oke.